Jadi menurut Ibu Fani, em, anak-anak belum mengerti, makanya Ibu Fani menjelaskan di papan tulis. Walaupun mereka sudah melihat itu melalui link dari video pembelajaran maupun modul yang saya buat melalui krisis. Iya. Bagaimana maksudnya bagaimana sampai Ibu Fani mengambil keputusan bahwa anak-anak belum memahami? Karena dari pandangan masih agak kosong ketika waktu pada saat video pembelajaran juga masih bertanya, sehingga saya rasa lebih efektif ketika saya menjelaskan itu secara langsung di papan, walaupun sebenarnya itu mungkin belum bisa dikatakan terdiferensiasi, tapi pada proses awal mereka sudah melihat video serta modul pembelajaran. Hanya saja saya mematangkan kembali apa yang sudah mereka lihat atau mereka pelajari. Oke, berarti menurut Ibu Fani saat mengamati anak-anak kelihatannya begitu, Iya, begitu kelihatannya masih belum memahami. Makanya Ibu Fani mematangkan lewat menjelaskan di papan kembali. Ya. Kalau menurut Ibu Fani itu bagaimana? Itu berpusat ke murid atau bagaimana ya? Berpusat ke guru. Oh, berpusat ke guru. Tapi setelah proses penjelasan itu saya membuat asesmen yang dari krisis itu, sehingga saya dapat mengukur sejauh mana peserta didik memahami pembelajaran yang telah diberikan. Oke, baik. Jadi Ibu Fani kembali membuat asesmen untuk mempermantap kembali apa yang sudah Ibu Fani melihat kelihatannya ya, pemahaman mereka. Jadi Ibu Fani mempermantap lewat asesmen yang ada di krisis. Wah, luar biasa ya. Jadi memang pembelajaran diferensiasinya sudah menuju ke arah yang lebih baik karena Ibu Fani memantapkan lewat asesmen yang diberikan. Oke, baik ya Bu Fani. Selanjutnya saat asesmen yang sudah diberikan, terus tindak lanjutnya bagaimana untuk menarik kesimpulan, wah pemahaman anak-anak seperti apa begitu. Jadi dari krisis itu kan dibuat permainan, jadi asesmennya dibuat semacam permainan. Nanti ada soal pilihan ganda, anak-anak menjawab, dan setelah akhir jawaban nanti akan muncul jawaban anak-anak yang benar, sekian berapa orang dengan nomor berapa yang benar dan yang belum benar. Nanti setelah selesai permainan itu didata di screen, bisa langsung di screen, sehingga kelihatan mana anak-anak yang sudah paham dan yang belum paham. Nah, dari situ di RPP sudah dijelaskan bahwa nanti akan pembentukan kelompok sesuai dengan tingkatan pemahaman mereka. Ada yang paham utuh, paham sebagian, dan yang belum paham. Tapi itu nanti di pertemuan selanjutnya. Cuma yang waktu pada saat di supervisi itu saat masih akan mematangkan pembentukan kelompok tersebut untuk diferensiasinya. Oke, baik. Jadi untuk kelompoknya yang kelompok paham utuh, paham sebagian dan belum paham, itu nanti direalisasikan pada saat pertemuan berikutnya berdasarkan hasil asesmen. Oke, untuk diferensiasinya, untuk mempermantap pemahaman siswa. Oke, menurut Ibu Fani, ketika soal disajikan dalam bentuk pilihan ganda, apa itu sudah akurat, bisa mewakili bahwa oh anak ini sudah paham. Bagaimana kalau soal yang diberikan dalam bentuk pilihan ganda? Jadi akan baiknya sebenarnya diberikan berbagai macam bentuk soal. Tapi mengingat waktu pembelajaran tidak mencukupi, sehingga hanya diwakilkan dengan satu bentuk soal, yaitu pilihan ganda. Dengan harapan hasil yang telah anak-anak jawab pada saat itu bisa terwakilkan dari pemahaman mereka. Karena di soal yang diberikan
ada sekitaran 5 nomor itu dengan pertanyaan sebenarnya dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Mungkin ada yang masih belum memahami apa itu bentuk aljabar, mungkin ada yang bisa belum memahami mengoperasikan. Jadi di situ bisa kelihatan. Jadi ada yang mungkin operasi penjumlahan dia bisa tapi pengurangan tidak bisa, perkalian tidak bisa tapi pembagian bisa. Jadi bisa terwakilkan sebenarnya dari tujuan pembelajaran itu yang saya ambil pada saat pembelajaran, kan bagaimana mereka menerapkan berbagai strategi untuk menyelesaikan operasi aljabar pada fungsi. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Saya mengambil kesimpulan dari hasil kuisis mana yang mereka sudah paham. Misalkan ada yang paham penjumlahan, berarti dikelompokkan, misalkan paham masih sebagian, atau sudah ada 3 operasi yang mereka paham juga masih sebagian. Kalau yang sudah semua sudah diutuh. Kalau ada yang belum paham hanya 1 operasi yang mereka bisa, itu ya yang saya masih memasukkan mereka dalam belum paham karena kan masih 1 operasi. Baik ya Ibu Fani. Jadi menurut Ibu Fani, pilihan ganda itu sudah mewakili Tujuan dari pembelajaran yang ingin saya capai saat itu. Oke, baik. Jadi mewakili tujuan pembelajaran yang sudah yang sudah disampaikan ke anak-anak didik. Materinya terwakili. Tapi kalau misalnya esensi pemahaman secara utuh, menurut Ibu Fani bagaimana? Apa sudah matang tingkat pengukurannya? Kalau pengukuran saya rasa masih perlu karena seperti yang sudah disampaikan tadi cuma waktu tidak mencukupi. Oke, baik. Jadi Ibu Fani menyampaikan bahwa untuk pengukuran pemahaman siswa lebih baik kalau beragam bentuk soal. Cuma karena keterbatasan waktu, jadi Ibu Fani memilih soal dalam bentuk pilihan ganda. Bagaimana menurut Ibu Fani? Cara Ibu Fani waktunya efektif, terus materinya bisa diukur secara akurat. Menurut Ibu Fani, apa yang baiknya dilakukan? Yang baiknya dilakukan saat pembelajaran sehingga bisa efektif semua. Yang inti, menurut saya mau tanya, yang intinya, yang pokoknya ukuran pemahaman siswa yang matang atau perwakilan materi yang menurut Ibu Fani mana yang prioritas? Ukuran siswa yang matang dalam tujuan pembelajaran, dalam pembelajaran itu. Jadi ukuran siswa peserta didik. Oke, jadi pemahaman siswa yang prioritas. Ya, untuk bisa pengukuran pemahaman siswa ini yang prioritas, menurut Ibu Fani apa yang sebaiknya untuk selanjutnya dilakukan sebagai proses perbaikan lah? Jadi untuk proses perbaikan ke depan untuk pemahaman siswa mungkin saya akan menerapkan seperti yang dikatakan tadi dengan bentuk soal yang berbeda-beda serta dengan memantapkan lagi media pembelajaran krisis, karena saya rasa pada saat pembelajaran karena hanya menggunakan 1 bentuk sehingga mungkin bisa mencoba bentuk-bentuk yang lain sehingga peserta didik juga tidak bosan dan pembelajaran itu jadi lebih menarik. Karena di dalam krisis di situ ada banyak sekali bentuk-bentuk permainan yang bisa diterapkan, tapi itu juga terwakilkan dari bentuk-bentuk soal. Baik, luar biasa inspirasi dari Ibu Fani. Jadi bentuk-bentuk soalnya Ibu Fani mau menambah lagi untuk supaya bisa mengukur tingkat kemampuan, dan juga ternyata ada permainan yang lebih menarik yang ada di kuisis, dan itu juga pembelajaran sosial emosional itu tercover di dalam bahwa katakan tadi bahwa lebih menarik, jadi mencairkan suasana itu luar biasa. Wah, ide yang luar biasa ya dari Ibu Fani. Terima kasih. Ya, apa masih ada yang perlu dibicarakan untuk saat ini? Atau sudah selesai atau apa masih ada yang masih perlu kita gali untuk pertemuan berikutnya untuk pemantapan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan
inovasi pembelajaran dalam bentuk bisnis. Jadi sudah cuma mungkin ada satu Iya. dalam merangkul seluruh siswa di dalam kelas, karena saya rasa saya masih kurang dalam merangkul seluruh kelas. Jadi karena saya untuk pemanfaatan kata-katanya. Oh iya, maksudnya dari Ibu Fani menjangkau, Iya, menjangkau seluruh siswa di dalam kelas. Oke, wah, sungguh mulia ya Ibu Fani untuk perbaikan ke depan, di mana kita sebagai guru tidak egois ya. Jadi kita merangkul siswa di kelas, jadi bukan hanya siswa-siswa yang pintar, Satu dua orang yang mendapat perhatian, melainkan semua siswa yang ada di dalam kelas. Yaitu sosial emosional yang Ibu Fani nanti akan diterapkan ke depan. Menurut Ibu Fani, pada saat pembelajaran berlangsung, kira-kira Ibu Fani di skala berapa antara 0 sampai 10 saat pembelajaran berlangsung? pengukuran untuk saya atau pada Keseluruhan keseluruhan kegiatan belajar mengajar. Menurut saya 7,5, 8, karena masih ada anak-anak yang seperti saya sampaikan tadi belum saya jangkau, tidak bisa menjangkau semua. Oke, 7,5. 7,5. Skala 0 sampai 10. Iya. Oke, baik. Memang wajar, mantap. Terus untuk ke depan, boleh hari apa yang sudah Ibu Fani sampaikan, actionnya, penerapannya yang sudah dirancang, yang disampaikan oleh Ibu Fani, kapan pelaksanaannya? Mungkin minggu depan akan ada asesmen formatif, Ya. sehingga nanti 2 minggu depan Oke, baik. saat jam pelajaran tentunya pada saat kelas yang sudah diobservasi. Oke, jadi nanti 2 minggu depan di kelas 11. D. Iya, di kelas 11D. Oke, baik Ibu Fani, luar biasa percakapan kita saat ini. Saya juga merasa terinspirasi karena bagaimana Ibu Fani mengelola, membangun diri, merefleksi diri untuk menjadi lebih baik lagi ke depan dalam pembelajaran diferensiasi, sosial emosional, dan berinovasi. Dan saya juga masih perlu belajar untuk pembelajaran yang berinovasi, pembelajaran puisis, itu menjadi motivasi juga buat saya. Ya, Nanti belajar bersama-sama. Iya, baik. Makasih. Tuhan Yesus Sama-sama. memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati. Semakin Kan sebentar.